dengan pengarahan Dekan Fakultas Psikologi UIN Ardi Banda Aceh oleh Ibu Profesor Eka Sri Mulyani MA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Puji beserta syukur yang mendalam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat karunia-Nya kepada kita semua, atas kesempatan yang diberikan sehingga kita menjadi bahagian orang-orang yang berilmu pengetahuan. Berikutnya, selawat beriring salam kita persembahkan kehambaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala perubahan, atas segala pencerahan yang telah beliau bawa untuk umat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Yang saya hormati jajaran pimpinan Fakultas Psikologi, para wakil dekan, KTU, Kaprodi dan Sekprodi, serta para kasubag. Yang saya hormati para dosen, para karyawan dan karyawati Fakultas Psikologi. Yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua dan wali yang telah berhadir. Hadirin hadirat anak-anak kami yang bukan yudisia yang juga ikut berhadir, dan yang saya banggakan, yang kami banggakan semua, para yudisia Fakultas Psikologi tahun 2018-2019. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, terutama para yudisia sekalian. Sering sekali di dalam sidang munakasyah kita mengatakan bahwa ini bukanlah akhir. Ketika Anda menjadi sarjana, itu bukanlah akhir, tapi itu barangkali awal. Anda adalah orang yang berilmu. Sarjana itu dengan kata lain scholar, bahasa Inggrisnya scholar. Scholar itu artinya ilmuwan, orang yang berilmu. Prinsip ilmu itu, kalau dari filsafat barat, dia hanya menyandarkan diri pada akal pengetahuan empiris saja. Tapi dalam Islam, basis ilmu itu juga wahyu dan intuisi. Makanya saya teringat ketika Profesor Nasaruddin Umar di dalam pembukaan konferensi EJIS 2017, beliau mengatakan ada istilah filsafat ketimuran yang kalau dalam konteks pesantren atau daerah itu dikatakan ilmu laduni. Ilmu yang hanya bisa dipahami dengan hati, bukan hanya dengan akal semata. Hadirin dan hadirat, terutama anak kami para yudisia, cerita yang cukup indah tentang berilmu di dalam Al-Quran digambarkan dari cerita bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Kalau dalam konteks pendidikan keluarga, keindahan cerita itu ada pada cerita Luqmanul Hakim. Tapi pada hari ini, karena kita bicara dalam konteks berguru, saya akan menukilkan kisah cerita bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir dari riwayat Ubay bin Ka'ab. Kenapa terjadinya proses berguru ini? Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, siapakah yang paling pandai? Musa menjawab, aku. Kata Musa, ya. Dengan ucapan itu Allah mencelanya, karena Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, kalau misalnya kita semua membaca surah Al-Kahfi, itu ada di ayat yang ke-62. Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut Persia dan Romawi. Jadi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya.
Tetapi disebutkan lokasinya Majma' al-Bahraini, di antara pertemuan dua laut, Laut Persia dan Romawi. Dan Musa itulah menunjukkan motivasi berilmu. Tidak mudah untuk mendapatkan gurunya. Perjuangannya itu luar biasa sampai kelelahan. Seperti itu ceritanya dalam Al-Quran. Sampai akhirnya mereka berada di dalam sebuah tempat yang kira-kira clue-nya itu sudah dapat, ya, ketika ikan meloncat ke laut dan ikan itu menghilang. Kira-kira di dalam perkiraan dan cerita tentang di mana lokasi itu sudah terdeteksi. Dicarilah yang mana orang yang dikatakan sebagai orang yang Musa harus berburu. Bertemulah Musa dengan seorang laki-laki yang diselimuti dengan kain. Dia mengucapkan salam. Ketika Musa mengucapkan salam, kemudian Nabi Khidir berkata, berasal dari manakah salam yang kamu ucapkan tadi? Musa menjawab, aku Musa. Terus Nabi Khidir mengatakan, dari Bani Israel. Iya. Ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi Musa bicara, saya dari Bani Israel, Khidir sudah tahu. Jadi ada ilmu yang secara transmisi itu kita percaya terjadi dari mulut ke mulut, hadir dalam bentuk fisik. Tetapi ada ilmu yang diberikan dalam bentuk itu tadi, tidak bisa digambarkan dengan logika dan akal pikiran. Kemudian Musa meminta untuk belajar, bolehkah aku mengikutimu untuk belajar? Khidir mengatakan, ilmuku mungkin tidak sama dengan ilmumu. Apa yang kamu tahu mungkin aku tidak tahu. Apa yang aku tahu mungkin kamu tidak tahu. Tapi Musa tetap ingin belajar kepada Khidir. Bolehkah aku mengikutimu? Supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Kemudian Khidir menjawab, mungkin Anda tahu apa jawabannya? Apa jawabannya? Oh la innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak akan sabar dengan aku. Seperti itu kata Khidir. Ketika Nabi Musa meminta untuk dia mengikuti dan belajar, tapi Musa berkeras, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang cukup sabar. Hadirin dan hadirat sekalian, mungkin karena kita tidak ada orasi ilmiah, Pak Kaprodi mengatakan itu yang becut, ya. Jadi makanya mungkin arahan dekan hari ini kalau biasanya sangat singkat dan padat, ini adalah sebuah bentuk di mana kita mencoba mencari substansi daripada ilmu. Karena Ananda nanti adalah menjadi orang-orang yang dijadikan referensi keilmuan di dalam masyarakat. Nah, mulailah ceritanya dari situ. Mereka menemukan sebuah perahu dan kemudian meminta yang punya perahu untuk mengantarkan mereka. Ketika sedang naik perahu, datanglah seekor burung. Dan burung itu dalam Alkisah ini, karena ini kisah saya ambil dari Al-Quran dan ditambah dengan dari riwayat-riwayat. Kemudian burung itu meminum dari air laut, seteguk dua teguk. Khidir berkata, seperti itulah ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah yang seluas lautan itu. Itu pelajaran yang pertama. Ilmu kita itu hanya sedikit. Mau kita jadikan lanting-lanting itu sebagai bintang, mau kita jadikan lanting-lanting sebagai pena dan air laut sebagai tinta, ilmu Allah tidak akan pernah habis. Jadi itu ajaran yang pertama. Artinya dalam proses itu diingatkan bahwa ilmu kita itu hanya seperti tegukan yang bisa diambil oleh seekor burung dari lautan samudera yang sangat luas itu. Wahai Musa, katanya, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Nah, dalam cerita itu kemudian apa yang terjadi? Nabi Khidir melubangi, membuang papan dari perahu itu. Ilmu Musa tidak bisa menangkap itu. Kenapa? Kenapa orang sudah mau membantu kita, tidak dibayar, kita naik perahunya, tapi kemudian kok dibocorkan? Apa maksudmu menenggelamkan perahu ini? Seperti itu kira-kira. Namanya itu gejolak pertanyaan yang ada pada Musa. Tetapi Khidir tidak menjawab. Kan sudah saya bilang, kamu tidak akan sabar bersama saya. Artinya apa? Ilmu itu bermacam-macam caranya.
Diamnya Haidir itu menimbulkan kegelisahannya Musa. Ya, jadi tidak selalu dalam hal kemudian kita melihat ilmu itu sesuatu yang dikeluarkan semua. Di dalam nilai-nilai Islam, diam itu adalah juga bagian dari ilmu. Kalau Anda menikah, diam yang perempuan itu kalau menurut hadis itu seolah-olah bilang saya setuju. Diam kadang-kadang juga mengartikan maaf. Diam kadang-kadang juga mengartikan sebuah proses cooling down. Jadi kalau dari karakter guru dan murid di dalam cerita Musa dan Haidir, kita melihat Musa adalah orang yang sangat penasaran. Haidir adalah orang yang justru menggunakan diam sebagai salah satu cara untuk tidak menjelaskan sampai kepada akhir. Makanya katanya, kan sudah saya bilang, kamu tidak akan sabar bersama saya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya mereka bertemu dengan sebuah taman dan ada anak-anak yang bermain. Tiba-tiba anak itu dibunuh. Seperti itu masih menyisakan pertanyaan, kok tiba-tiba anak yang tidak tahu apa-apa, tidak berdosa dibunuh. Tidak ada jawaban juga, karena memang dari awal sudah syaratnya tidak boleh termakan. Ya. Nah terakhir mereka sampai di sebuah kampung, di sebuah negeri. Sudah kehabisan makanan, diminta makanan sama penduduk itu, tidak ada yang mau memberi, saking kikir dan bakhilnya penduduk setempat. Tapi menjelang maghrib, kemudian Nabi Haidir melihat ada sebuah tembok yang hampir runtuh. Kemudian diperbaiki sampai hampir katakanlah sempurna kembali. Musa heran, orang penduduk ini kikir kepada Anda perbaiki lagi, seharusnya Anda minta uang dong. Kira-kira seperti itu, minta uang dari hasil memperbaiki itu. Kemudian Haidir menjawab, qala hadza firaqu baini wa bainika. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Dan saya akan jelaskan takwil dari sesuatu yang kamu tidak sabar di atasnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari cerita Musa dan Haidir, itu ada ilmu yang berlandaskan syariat. Ia kadang-kadang tidak mampu memahami hakikat, sikap yang berlandaskan kepada hati atau intuisi itu tadi. Padahal syariat itu sendiri adalah bagian dari hakikat. Ya. Jadi itu anak-anak yang sekalian yang perlu Anda pahami. Di atas langit ada langit. Ilmu kita itu tidak seberapa, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat lagi dalam perumpamaan yang disampaikan Allah ketika Luqman mendidik anaknya, Luqman al-Hakim, saya selalu ulang itu, bukan Luqman al-Alim. Tidak cukup ilmu itu saja, tetapi di atas ilmu ada kebijaksanaan, al-Hakim. Makanya orang yang memutuskan hal-hal yang terkait dengan perselisihan dan sebagainya adalah hakim, dan itu dilakukan di mahkamah. Hakim ini ada juga padanan satu kata yang sering sekali kita pakai, yaitu hikmah. Menurut penelitian antropolog dari Belanda, Annemarie Samuel, dia melihat bagaimana orang Aceh mampu bertahan dengan tsunami yang luar biasa. Tidak ada yang bunuh diri kalau kita lihat ya, dalam kasus tsunami itu. Tidak ada yang kemudian gara-gara tsunami menjadi depresi mental, gangguan mental berat dalam jumlah yang masif. Itu salah satunya karena kemampuan memahami bahwa ada hikmah, sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia dan apa yang ada sekarang, karena dia adalah menjangkau masa depan. Anak-anak sekalian, cerita proses berguru itu tadi menceritakan sebuah proses yang tidak mudah. Sebuah proses ada motivasi dan semangat di sana. Ada sebuah, kalau dari sisi gurunya, ada sebuah wisdom, ada sebuah kearifan yang dia coba tawarkan. Tetapi indahnya di sini tidak kemudian menjadi sesuatu yang berupa konflik. Ketika itu tidak bisa disatukan, maka Haidir berkata, inilah perpisahan antara kamu dan aku. Jadi segala sesuatunya tidak kemudian dipaksa-paksakan sehingga menimbulkan gejolak dan persoalan atau konflik yang tidak perlu. Ini yang mungkin perlu juga kita pahami. Sekali lagi bahwa kalau kita melihat dari referensi filsafat dan basis keilmuan, itu ada perbedaan kalau kita berbicara
antara ilmu dalam konteks Barat dengan ilmu di dalam perspektif Islam. Anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan ada 4 pesan Al-Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad. Nah, di sini saja penggunaan kata walad, anak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, guru dan murid itu peserta didik. Tapi kalau di dalam khazanah pendidikan Islam itu Tarbiyatul Aulad. Abdullah Nasir Ulwan itu judul bukunya Tarbiyatul Aulad. Tapi kalau kita lihat tesis disertasi yang ada di pasca sarjana dalam konteks pembelajaran dalam sekolah pun itu menjadikan buku tersebut sebagai referensi. Artinya apa? Anak itu Anda semua adalah ananda kami, anak kami. Walaupun bukan anak biologis, tetapi adalah anak akademis. Ya? Jadi saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa di dalam kitabnya itu Al-Ghazali menyampaikan ada 4 yang perlu dimiliki oleh orang yang berilmu. Yang pertama apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Untuk Allah itu kita katakan surah apa? Surah Al-Ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu sederhana kalau diucapkan, tapi cukup berat untuk dilaksanakan. Dan itu penekanannya tinggi sekali ketika ayat yang merupakan tauhidan namanya adalah surah Al-Ikhlas. Ya? Jadi orang yang berilmu itu termasuk guru, dan Anda semua sebagai orang yang berilmu harus idealnya memiliki sifat ikhlas. Yang kedua, simpati. Ilmu itu melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan mudah membuat seseorang merasakan perasaan orang lain sehingga muncul kepedulian dan belas kasih. Kebijaksanaan orang berilmu akan mudah mengerti penderitaan sesama. Makanya kekerasan di dalam dunia pendidikan, kalau betul-betul mengamalkan ini, itu tidak perlu terjadi. Ya, karena yang terbangun itu rasa simpati dalam konteks relasi orang tua dan anak. Guru yang bijaksana itu akan mendoakan dengan air mata di malam hari supaya murid-muridnya berperilaku berakhlak mulia. Tidak akan menghakimi, apalagi menghukumi secara berlebihan. Memahami kesalahan dan kenakalan murid-muridnya. Dalam konteks pendidikan Islam yang harus dibangun adalah karakter simpatik seperti itu. Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, tidaklah menjadi mukmin di antara kalian sampai ia dapat menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Jadi kalau kita mampu memaknai konsep pendidikan Islam dengan sebaik-baiknya, maka cerita bagaimana pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, pengumpulan-pengumpulan yang dilakukan oleh guru, itu tidak seharusnya terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah alif. Alif juga adalah buah dari ilmu. Karena ilmunya seorang alim, dia akan semakin tahu kekurangannya. Karena ilmunya seorang alim, yang muncul itu rasa tawadu, bukan kekosongan. Bukan kesombongan, apalagi arogansi. Dari cerita Khidir dan Musa itu tadi kita sudah cukup paham bahwa ada langit di atas langit. Dan kita perlu juga mengetahui diri kita sendiri. Dan pada level itulah kemudian ma'rifat itu terjadi. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu siapa Tuhan. Jadi Al-Ghazali itu mengatakan itu adalah ilmu hati. Menurut Al-Ghazali ilmu hati itu wajib individual. Tapi kalau ilmu yang lainnya, kedokteran dan lainnya itu wajib kolektif. Sudah ada orang yang pelajari, kita tidak harus tahu kedokteran itu. Kita bagi ke dokter. Tapi ilmu hati itu sesuatu yang kemudian membuat dunia ini aman atau tidak aman. Ilmu hati itu yang kemudian membuat kita berperang atau berkonflik seperti itu. Makanya kemudian ilmu hati itu, kalau istilahnya Al-Ghazali, ilmu wajib individual. Kalaupun salim kalau di dalam bahasa Al-Quran, hati-hati yang lurus, bukan kalbun marid. Jadi kalau kita lihat dari hadis, hati itulah yang punya peran yang sangat penting. Kalau baik hati itu, maka baiklah seluruh tubuh dan jasad kita. Tapi kalau buruknya hati, maka buruklah semua yang terkait dengan itu semua. Ilmu batin, kalau dalam konteks apa yang disampaikan ini, harus lebih dahulu dipelajari sebelum ilmu lahir. Yang keempat, seorang ilmuwan itu merasa cukup atas dunia. Tirani itu lahir dari keinginan yang tidak pernah dibatasi.
Ya, kita tahu kediktatoran, kesewenang-wenangan itu karena tidak pernah cukup. Ketamakan itu dapat membutakan mata hati. Jadi Al-Ghazali mengingatkan sebagai seorang yang berilmu, kita itu tidak boleh merasa kesenangan dunia lah yang harus diutamakan. Jadi amanah ilmu itu sungguh berat. Ada ilmu hakikat yang kemudian perlu kita manifestasikan dalam bentuk tarekat atau cara. Tarekat di sini tidak mesti harus menjadi kelompok tasawuf tertentu, Naqsyabandiyah atau apa. Tapi tarekat di sini adalah bagaimana kita bersikap dalam keseharian yang mengedepankan ilmu hati itu tadi. Dan saya pikir sebagai seorang berilmu, untuk menghilangkan kesombongan, jumawa, arogansi dan sebagainya, sungguh sangat perlu kita mendengar nasihat-nasihat yang diberikan dalam konteks khazanah pendidikan Islam. Hikmah cerita Musa itu tadi berarti ada tradisi berguru, ada guru, nagore, ada penutur, ada referensi. Dulu tidak ada kampus yang umum seperti ini. Orang dulu berguru, Anda itu murid siapa? Artinya guru itu penting. Anda itu murid siapa? Standarnya bukan IPK, tidak ada nilai IPK, tapi guru Anda siapa? Ya, makanya kalau Islamnya kita memasukkan itu dalam konteks ayah dan anak tadi, tarbiyatul aulad, ayyuhal walad, ya, maka hubungan itu tidak akan pernah putus. Sebagaimana juga hubungan Anda dengan orang tua itu tidak pernah putus. Secara pribadi sampai sekarang, saya itu bisa meneteskan air mata kalau seandainya ada beberapa nama guru yang saya sebutkan. Sudah lama sekali guru S1, mungkin guru ketika sanawiyah, lama sekali. Tapi mereka adalah guru yang luar biasa. Jadi relasi itu adalah relasi yang abadi, bukan relasi yang selesai ketika Anda mendapat transkrip dan ijazah. Jadi tanggung jawab kami sebagai guru bukan hanya kepada orang tua kalian, tetapi juga kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang kami lakukan? Kami usahakan yang terbaik. Tapi bahwa di sana sini kemudian ada hal-hal yang merupakan bagian kelemahan dan keterbatasan, baik secara pribadi, baik secara institusi, maka kemudian itu harus kita maklumi dan perbaiki. Tapi di sisi lain, saya juga meminta kepada Anda semua, anak-anak, ananda-ananda yang di Yudisia hari ini, penggambaran hubungan antara guru dan murid itu dalam koridor antara orang tua dan anak dalam sebuah relasi yang tidak pernah berhenti. Kalaupun Anda kemudian menjadi doktor, menjadi profesor, Anda itu adalah hasil didikan dari para guru. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang berilmu, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Dan dalam kesempatan ini juga, saya mohon maaf atas nama pimpinan. Bila filsafat dan filosofi yang kita katakan tadi, dalam kenyataannya sehari-hari ada hal-hal yang karena keterbatasan komunikasi dan sebagainya tidak terjadi. Nah, begitu juga sebaliknya, kami mengharapkan bahwa pendidikan yang sudah Anda lalui itu tidak berakhir di sini. Tuntutlah ilmu, pelajari ilmu itu, tetapi sekali lagi jangan jumawa dan kemudian menjadikan ilmu itu, akal kita yang terbatas itu adalah satu-satunya referensi. Karena kita punya ilmu lahir dan juga ada ilmu batin, ilmu syariah dan ilmu hakikat. Terakhir, dalam kesempatan ini, dengan doa dan kasih sayang atas nama pimpinan, kami melepaskan Ananda para Yudisia semua. Kami sungguh-sungguh sangat ingin Ananda bisa selesai dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kami sungguh sangat ingin untuk menjaga dan mempertahankan kualitas. Mohon pesan dan semangat ini disampaikan kepada kawan-kawan Anda. Kami lepaskan Anda di kesempatan ini karena kami tahu bahwa ada pencapaian-pencapaian berikutnya yang sedang menunggu Anda di depan setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi. Semoga Allah merahmati kita semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.